kesini dikit. Enggak pas kok. Oh udah. Oh ya pas. CBT apa RBT? RBT. Selamat pagi. Pagi Kak. Karena kita kan belum kenal lebih dalam, aku baru mengetahui nama panggilannya aja Sani gitu ya. Sebelum sesi ini maka alangkah baiknya kalau kita mulai dari perkenalan diri terlebih dahulu. Ya baik. Nama saya Sani Kulaini dan ya panggilannya Sani. Oke, karena Sani udah berkenalan dan mengasih tahu nama panjangnya, jadi giliran saya yang berkenalan. Nama saya Lamisa Fardana, saya mahasiswa semester 5 di UM, jurusan bimbingan dan konseling. Untuk sesi konseling nanti Sani bisa manggil saya Farda aja nggak apa-apa, atau Mbak biar lebih aman, nggak kaku gitu ya, biar enak. Ya Sani, Sani ini kan siswa SMK Nasional. Sani kelas berapa dan di SMK Nasional itu Sani mengambil jurusan apa? Ya, kebetulan saya kelas 10, terus saya ambil jurusan DKV perkantoran, jadi DKM. Oh, itu Sani berarti sekarang masih kelas 10? Iya, kelas 10. Oke, di Malang ini Sani tinggal di Malang apa karena rumahnya jauh mungkin Sani ngekos untuk sekolah? Kebetulan rumah saya di Malang, asli Malang. Jadi nggak ngekos, masih bisa ditempuh gitu ya dari sekolah sama rumah gitu. Dekat juga perjalanan sekolah pas dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolah lumayan dekat. Oh ya Sani, Sani selain sekolah kesibukan Sani sehari-hari apa aja? Sebenarnya cuma kan kebetulan aku punya distro toko kan. Jadi kalau libur itu aku jaga toko aku, jaga distro aku. Jadi kalau sekolah, jadi fokus ke sekolah aja. Oh berarti kalau misalkan libur Sani kayak membantu di toko gitu ya. Tapi kalau misalkan sekolah Sani tetap fokus. Di sekolah Sani mengikuti ekstrakurikuler enggak? Apa ikut organisasi kayak OSIS gitu? Aku cuma ikut ekskul, organisasi enggak ikut. Aku ikut English Club, jadi bahasa Inggris. Lalu Sani di keluarga Sani ini berapa bersaudara? Anak atau kakak? Oh ya cuma 2, punya adik aku. Oh berarti kamu anak pertama? Iya, anak pertama. Oke. Hobi Sani apa sih? Hobi aku sebetulnya banyak, tapi yang paling gemar itu menggambar. Menggambar. Jadi Sani suka menggambar gitu. Iya, Makanya Sani masuk di kafe. Nanti setelah lulus SMK rencananya Sani mau ngelanjutin kuliah? Iya, mau kuliah. Di mana? Di UM atau UB. Wah, di UM atau di UB ya. Semoga Sani dipermudah dan diloloskan di pilihan pertama. Oke, karena Sani kan udah mengetahui nih tujuan Sani kesini kan saya ajak untuk konseling. Tapi ini Sani baru pertama melakukan konseling. Apa sebelumnya Sani udah pernah mengikuti sesi konseling di sekolah? Belum. Di SMK atau SMP? Enggak pernah. Berarti ini baru pertama ya? Iya, baru pertama. Oke, karena Sani baru pertama, jadi saya jelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Konseling itu dialog antara konselor dan konseli. Di sini konselnya saya dan konselnya Sani. Jadi nanti Sani bisa bercerita sebebas mungkin tanpa adanya yang ditutupi agar bisa berjalan dengan baik sesi konselingnya. Dan nanti saya juga akan menjaga asas kerahasiaannya. Jadi Sani tidak perlu ragu untuk bercerita. Gitu Sani. Perkiraan nanti ini kita lakukan sesi konseling ini sekitar 30 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, karena cukup sebelum sesi konseling dimulai, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu yang bikin Sani bingung dari omongan saya? Bisa dimengerti Pak, jadi enggak.
Oke, karena Sani juga udah paham, sebelumnya gimana nih posisi duduk Sani udah nyaman? Udah. Kalau nanti misalkan Sani butuh minum, nggak apa-apa, minum aja. Di sini bebas. Gitu ya Sani. Oke, sesi konseling kita mulai dari sekarang ya. Sani bisa menceritakan apa yang Sani rasakan selama ini. Oh iya Sani, saya sambil izin mencatat. Oh iya. Sebenarnya aku mau minta maaf ya karena ini menyangkut sekolah sama orang yang ada di sekolah tersebut. Jadi aku itu sebenarnya kayak aku nggak ada kemauan untuk sekolah di nasional ini. Jadi aku awalnya tuh sekolah di SMK 4 Sika dan aku tuh kebetulan sebenarnya dari aku SMP tuh keinginannya tuh di 4 ambil DKV, tetapi karena menurut nilai aku nggak mungkin kan untuk masuk DKV, jadi aku memilih masuk animasi. Jadi waktu MPLS tuh ditunjukin kan kayak timelinenya itu bakal kayak gini, nanti itu di saat ini tuh kamu gimana, kamu ngapain, kamu gini. Dan itu tuh aku merasa kayak aku tuh kayaknya aku nggak kuat. Dan sebelum ditunjukin timelinenya itu kan ada tes gitu. Tesnya itu gambar dan bawa portofolio gambar-gambar sebelumnya. Dan di situ tuh kan di saat aku maju tuh aku kayak langsung pertanyaan tuh pastinya kan deg-degan ya kan. Terus akhirnya aku kasih lah itu portofolio aku sama gambar yang udah di tes itu. Terus kayak ya aku tahu sebenarnya tuh orangnya bilang kayak gini tuh buat ngelatih mental aku sama ngetes mental aku. Tapi kayak apa ini tuh orangnya kayak gampang kepikiran suatu omongan yang walaupun itu sepele atau kecil. Jadi kayak aku tuh gampang kepikiran banget. Terus orangnya tuh kayak bilang gini, dan itu tuh membuat aku nggak percaya diri banget. Kayak bilang gini, gambar kamu tuh kayak gini, kok bisa kamu masuk animasi, kamu tuh kayak ya intinya tuh kayak ngerosting gambaran aku kayak apa, kayak sakit hati sama pikiran. Terus pas aku pulang habis tes gambar itu, aku bilang ke mama aku, ke orang tua aku, makanya aku nggak bisa deh di animasi, aku kayak nggak kuat, aku nggak bisa karena aku ya bilang yang tadi itu ke orang tua aku. Terus aku bilang, terus maunya sekolah di mana kak? Gak apa-apa animasi aja, nyoba dulu. Jadi aku nyoba ke MPLS, dikasih tahu timelinenya kayak gini. Terus aku kayaknya nggak bisa nih, aku nggak kuat, aku nggak bisa. Terus akhirnya aku ngomong kan, terus aku tuh minta pindah, aku mau pindah aja karena sebelumnya tuh udah tanya kan ke BK-nya SMA 4 tuh bisa nggak buat pindah jurusan, ternyata nggak bisa, harus ikut 1 tahun dulu baru tahun depan daftar lagi gitu. Karena aku nggak mau ya kak ya, sih aku nggak mau ulang lagi gitu. Terus akhirnya memutuskan keluar dari 4 pindah karena kan itu posisinya negeri udah tutup semua kan kak, itu PPDB-nya. Jadi aku terpaksa swasta. Oke, berarti di sini Sani yang memiliki permasalahan. Sani itu apa ya, tidak percaya diri waktu ketika awal masuk di SMK 4. Jadi Sani memilih untuk memutuskan dan pindah sekolah di SMK nasional gitu ya. Kemudian apa yang Sani rasakan setelah perasaan tersebut? Emosi atau perilaku yang muncul? Menurut aku setelah kejadian ini aku merasa aku bukan diri aku yang dulu. Kayak aku tuh dulu nggak gini, aku dulu tuh nggak gampang, nggak percaya diri. Pokoknya aku tuh selalu percaya aku bisa. Sebelum aku nyoba tuh aku pasti kayak percaya diri aku, kayak aku tuh bisa, kamu pasti bisa sebelum kamu pasti bisa, coba aja dulu gitu. Tapi setelah kejadian ini aku kayaknya nggak bisa deh, aku kayak gampang nggak percaya diri. Terus aku kayak dari kejadian itu kayak lebih sering kepikiran sih, kayak hal kecil pun dari omongan orang tuh aku pikirin terus-terusan dan itu nggak bakal bisa hilang. Oke, berarti emosi dan perilaku yang muncul setelah kejadian tersebut itu membuat Sani sekarang berubah gitu ya. Berubah dalam artian Sani lebih tidak percaya diri dan pokoknya berubah semuanya gitu ya, dari yang ada pada diri Sani dari sebelum-sebelumnya.
Kemudian apa yang Sani pikirkan tentang diri Sani setelah Sani mendengarkan komentar-komentar tersebut? Pastinya aku sempat drop sih kak, kayak aku tuh udah percaya diri kan buat ngomong percaya diri aku, tapi tiba-tiba kayak gitu kan, kayak kaget gitu rasanya. Terus aku tuh langsung ngomong ke orang tua aku, terus ya pastinya kan nangis ya kak ya, kayak nangis tiap pulang dari sekolah itu tuh nangis terus pindah. Dan aku sempet shock sama lingkungan sekolah yang kayak maksudnya lingkungan yang sekarang ini kayak gitu, bikin aku shock. Dan menurut aku tuh apa ya, lingkungannya tuh kayak belum bisa aku terima langsung, karena aku baru pertama kali ini kayak bertemu sama orang-orang yang kayak gini gitu loh. Dan itu sempet aku bikin bingung, kayak aku udahlah nggak apa-apa, aku berusaha nerima. Terus akhirnya selang beberapa bulan, 1 atau 2 bulan gitu, aku ngikutin kelas bimbel di sekolah aku. Terus kebetulan ada apa masalah ada masalah yang timbul dari pas itu. Karena ya mungkin ada orang aja yang nggak suka sama aku, terus tiba-tiba nyebar sesuatu yang menurut aku tuh nggak perlu diomongin, nggak usah tiba apa ya kayak jadi bahan gitu loh buat bulian orang. Dan itu tuh aku tuh dibully hampir setengah kelas, nggak salah hampir setengah isi kelas itu. Dan aku tuh bingung banget, aku drop kayak sampai aku bilang, "Ma, aku tuh udah pindah, tapi kenapa kok lingkungannya tuh lagi milik aku?" Nangis aja nggak apa-apa. Aku sangat bingung, kan aku minta apa namanya, masa aku mau pindah lagi gitu loh kak dari lingkungan ini gitu. Terus aku kayak mikirin orang tua aku juga, kayak masa aku pindah-pindah terus, sedangkan aku swasta gitu, masih per bulan tuh bayar apa uang sekolah gitu. Sebenarnya aku pikir-pikir lagi, gak apa-apa deh, aku sabarin aja, mereka tuh pasti bakal capek gitu. Oke, berarti dari yang apa yang tadi Sani sampaikan, berarti Sani ini di sini memiliki perasaan yang tidak percaya diri tadi ya, karena masalah-masalah yang dulu itu, sehingga menyebabkan Sani yang sekarang tuh kurang percaya diri. Dan di sekolah Sani yang sekarang juga Sani itu ingin menyesuaikan, tetapi lingkungannya bisa dibilang toksik gitu ya, tidak bisa menyesuaikan gitu. Jadi Sani di sini mempunyai kayak takut mungkin untuk bergaul sama teman-teman yang lain karena lingkungannya tidak mendukung begitu Sani. Iya, tapi untungnya masih ada yang baik lah, 1-2 orang gitu. Jadi aku nggak apa-apa, aku masih punya teman, jadi aku cukup sama anak ini aja, nggak perlu sama anak itu yang ngejelekin aku gitu. Oke, berarti ini juga apakah faktor dari yang dulu karena Sani takut dan tidak percaya diri, makanya Sani juga membatasi untuk berteman sama orang lain juga. Tapi menurut aku yang lebih bikin aku kayak gitu ya karena lingkungan yang sekarang. Kok yang dulu tuh mungkin untuk yang dulu tuh percaya diri aku aja sih, tapi kok yang sekarang tuh kayak lebih merubah semua yang ada di aku gitu. Makanya merasa ada kayaknya ini bukan aku yang dulu, aku dulu tuh nggak kayak gini. Karena sempat shock juga sih ketemu lingkungannya. Oke, berarti Sani juga mempunyai keyakinan kalau misalkan dampak dari permasalahan yang dulu itu, setidaknya Sani yakin bahwasanya ini tuh bukan diri aku yang sekarang tuh, bukan diri aku yang dulu gitu. Kemudian apakah ada aturan tertentu dari orang tua sehingga kayak menyebabkan Sani kayak begini? Apakah ada aturan kayak Sani harus gini gitu? Iya, aku kayak disuruh, ya udah kak nggak apa-apa, jalanin aja dulu, kamu hirauin aja orang yang kayak gitu. Soalnya kamu tuh nanti di dunia kerja, di dunia perkuliahan kamu tuh bakal lebih besar kemungkinannya ketemu kayak orang-orang yang kayak gitu, lebih banyak gitu loh. Jadi dari orang tua itu hanya menguatkan kayak kamu dicoba aja dulu, dijalani gitu. Nanti
pasti lama-lama bisa kayak menyesuaikan gitu. Iya. Mbak benar ini RIP ya? Oke, menurut Sani apa sih arti komentar itu bagi masa depan Sani? Komentarnya Komentar yang diberikan orang-orang, komentar yang buruk bagi Sani itu apakah sangat berpengaruh? menurut aku berpengaruh sih, walaupun bikin aku drop ya kak, tapi itu pasti dengan adanya kayak gitu tuh bikin aku kedepannya tuh pasti bakal kayak, oh nanti kedepannya berarti aku harus kayak gini, aku tuh harus kayak gini, aku tuh jangan kayak kemarin gitu, biar orang-orang tuh nggak kayak terjadi 2 kali lah orang-orang kayak gitu. Oke, berarti di sini Sani itu mempunyai keyakinan yang tidak logis seperti Sani itu tidak percaya diri tadi, padahal sebelumnya Sani juga lebih percaya diri sebelum kejadian ini muncul gitu ya. Jadi nanti kita akan merubah keyakinan tersebut. Gimana caranya nanti Sani ini bisa merubah keyakinan irasional Sani itu menjadi yang lebih rasional. Bisa Sani itu berubah menjadi percaya diri lagi gitu. Iya, sebenarnya aku juga butuh pandangan dari orang lain juga kan kak, karena kan aku nggak mesti harus kayak aku, karena aku nggak bisa ngejalanin sendiri, jadi aku kayak butuh pandangan dari orang lain juga biar aku tuh ngerti, dan aku harus biar aku tuh ngerti kayak kedepannya tuh aku harus gimana, biar terus kayak gimana aku cara ngadepin orang-orang itu. Oke, sekarang kita coba menyangkal keyakinan irasional Sani. Bagaimana kalau Sani terus-terusan berpikir seperti ini, apakah hal ini bisa membantu tujuan Sani untuk kelanjutan Sani menjalani kehidupan Sani yang sekarang? Maksudnya kalau menurut Sani gimana ini kalau misalkan Sani itu terus-terusan berpikir dan terlalu memikirkan hal-hal yang berlebihan yang mungkin itu sebenarnya belum tentu penting, namun karena Sani kayak terlalu memikirkan komentar tersebut, jadi makanya berdampak pada diri Sani. Berdampak sih, itu kayak apa ya, masih belum paham kan. Masih belum paham. Diulangi Benar ya. Gini lah San, kan Sani kan mendengar komentar-komentar tersebut, sehingga Sani membuat diri Sani yang sekarang berbeda dengan diri Sani yang dulu. Apakah dari komentar itu kan sangat berdampak pada diri Sani. Nah itu bagaimana jika Sani tetap mendengarkan komentar itu tanpa adanya Sani memulai untuk mengalihkan. Jadi kalau misalkan nanti ada orang yang komentar jelek ke Sani ngomong kalau Sani kayak mencoba menenangkan diri Sani kayak apalah nggak penting, yang penting aku menjalani hidup dan aku nggak kayak menghiraukan mereka atau aku nggak membuat salah sama mereka gitu. Jadi biarlah orang itu ngomong apa adanya, yang penting aku nggak gitu. Dari akunya, iya maksud aku kalau sekarang tuh karena ya aku kan pastinya dengan pandangan orang lain ke aku, setelah dari masalah-masalah itu aku kayak merasa kayaknya aku jalanin aja semua yang emang harus dilakuin, mau nggak mau itu jalanin aja, karena ya gimana pun nggak bisa ditinggalin kayak gitu. Jadi kayak ya gitu. Berarti tadi udah coba kayak tidak memikirkan hal tersebut gitu ya. Iya, tetap kayak menjalanin gitu. Karena kan pastinya kayak walaupun orang-orang tuh jaga aku, pastinya banyak orang yang masih support aku, yang masih sayang aku. Jadi kan ya aku masih punya mereka, jadi aku nggak usah mereka
tidak menghiraukan gitu. Yang seperti yang Sani omongkan ini sekarang gimana setelah Sani mencoba kayak begitu, apakah sekarang juga masih kayak apakah sekarang masih kayak berpengaruh kepada Sani, apa Sani masih kayak takut gitu jika di sekolah? Iya, aku masih Masih takut tengah-tengah gitu ya Sani. karena ya menurut aku kan di sekolah masih punya temen lah yang baik pastinya sama aku nggak terlalu ngurusin mereka lagi karena aku ya sama teman-teman aku aja yang mau sama aku, bukan sama teman-teman aku yang kayak gitu. Pastinya dengan aku masih punya mereka, aku merasa aku aman-aman aja gitu. Jadi kalau aku sendirian baru aku merasa kayak aku takut, aku nanti aku gini lagi, aku merasa nggak nyaman, aku nggak aman kayak gitu. Oke, Sani pernah berpikir nggak kalau misalkan Sani itu jika mendengarkan komentar-komentar tersebut ke orang itu sebenarnya komentar itu hanya iseng, tidak beneran gitu, tidak beneran kayak mengomentari Sani gitu, kayak seperti tadi yang di awal. Sani kan sadar kalau misalkan Sani itu bahwasanya itu kayak menguji mental Sani gitu ya. Sani dibilang kayak gambarnya kok gini gitu. Itu Sani pernah nggak berpikir kayak begitu? Pernah sih, kayak aku nyoba kayaknya aku harus tingkatin diri aku deh, aku nggak boleh kayak stuck di situ aja karena aku berusaha bahwa aku tuh masih bisa lebih dari hari ini, kemudian hari itu aku masih bisa lebih dari hari ini. Berarti Sani sadar meskipun ada orang-orang yang komentarnya kurang baik ke diri Sani, Sani juga mempunyai keinginan untuk tetap berjalan dan mengembangkan diri Sani gitu ya San. Oke. Gimana kalau misalkan kita dari sesi konseling ini mengembangkan teknik reframing, yaitu Sani bisa mulai sekarang Sani itu bisa melihat komentar-komentar orang yang tidak suka Sani atau yang lainnya itu bisa dibuat untuk Sani berkembang selanjutnya. Jadi Sani tidak perlu memikirkan hal-hal tersebut. Kalau menurut Sani bagaimana? Pastinya masih ya namanya manusia kan pasti masih dipikirin ya kak ya, masih kayak kepikiran, tapi kan nggak semestinya harus terus-terusan, masa harus dipikirin terus, nanti malah bikin makin down, makin drop kayak gitu. Jadi menurut aku lebih baik dengan adanya perkataan seperti itu, lebih baik mengembangkan diri sendiri sih, tunjukin ke orang yang ngomong negatif ke diri. Iya. Jadi Sani bisa dengan adanya komentar yang jelek itu jadi bisa membuat Sani semangat untuk berkembang begitu Sani. Sani juga nggak harus melulu memikirkan perkataan orang yang membuat Sani itu drop gitu. Jadi ya Sani harus tetap seperti Sani yang dulu, nggak ada yang berubah sekarang. Jadi Sani berusaha mengembalikan Sani yang dulu tuh gimana sih gitu semangatnya. Dari sini Sani ada yang dipahami, ada yang tidak paham. Udah cukup paham. Udah cukup. Setelah Sani melakukan sesi konseling ini, bagaimana perasaan Sani? Apa yang Sani dapatkan dari sesi konseling ini? Udah, maksudnya kayak udah ada pemikiran lah di aku kak, tapi mungkin nggak aku lakuin sekarang kan, pastinya pasti kayak bertahap, nggak semuanya itu harus langsung jadi, kayak nggak semuanya kan kayak langsung jadi gitu kan, maksudnya kayak pelan-pelan dan dari konseling ini aku ya bisa mengerti sih aku kayak harus gimana ke depannya. Kayak aku tuh nggak semestinya harus mikirin masa itu terus-terusan, karena kan takutnya kan nanti kayak ke hal yang lebih
meskipun hal itu tidak bisa berubah secara instan, namun Sani bisa berubah secara perlahan-lahan. Dengan cara tersebut, Sani jika mendengarkan komentar yang tidak baik itu dibuat motivasi saja, dibuat motivasi untuk Sani berkembang dan menunjukkan ke dia bahwasanya aku tuh nggak gitu kok, gitu ya Sani. Oke, karena sepertinya sudah 30 menit, jadi belum Mbak? Lanjut. Sepertinya karena Sani juga sudah memahami apa yang Sani ingin lakukan, jadi saya akhiri konseling ini dan tetap semangat untuk Sani untuk berubah. Tidak perlu menghiraukan omongan orang lain juga, jadi Sani tetap harus semangat untuk kembali ke Sani yang dulu. Terima kasih Sani. Ya, terima kasih juga atas bimbingannya. Maaf ya, aduh Mbak, kayaknya aku nggak terstruktur ya. Terstruktur. Iya, tapi aku nggak. Cuman akhirnya kok langsung ini ya, langsung ditutup.